Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, saya ingin menyampaikan satu kabar baik, bahwa hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin COVID-19. Vaksin ini buatan Sinovac yang kita uji secara klinis di Bandung sejak Agustus 2020 yang lalu. Kita juga masih mengupayakan 1,8 juta dosis vaksin yang akan tiba di awal Januari 2021. Selain vaksin dalam bentuk jadi, dalam bulan ini juga akan tiba 15 juta dosis vaksin dan di bulan Januari sebanyak 30 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku curah yang akan diproses lebih lanjut oleh Bio Farma. Kita amat bersyukur, alhamdulillah, vaksin sudah tersedia, artinya kita bisa segera mencegah meluasnya wabah COVID-19. Tapi untuk memulai vaksinasi masih memerlukan tahapan-tahapan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku Wakil Ketua 3 Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Bapak Muhadjir Effendi, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Johnny G. Plate, Kepala BNPB selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Kepala Badan POM, Dr. Insinyur Penny K. Lukito, MCP, Wakil Menteri BUMN selaku Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, Budi Gunadi Sadikin, dan Direktur LP POM Majelis Ulama Indonesia, dan Ketua MUI Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat, Dr. Lukmanul Hakim, MSI. Selamat datang para narasumber dan rekan-rekan wartawan dalam jumpa pers mengenai tindak lanjut kedatangan vaksin COVID-19, kebijakan lanjutan, uji mutu, dan kedisiplinan protokol kesehatan. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Leonard Samosir yang akan bertindak sebagai moderator dan memandu jumpa pers pada sore ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, kemarin malam vaksin COVID-19 yang menjadi harapan kita semua sudah tiba di Indonesia. Baru saja kita dengarkan Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah memberikan pernyataan resmi kepada masyarakat tentang kedatangan vaksin, dan beliau berpesan kepada seluruh masyarakat bahwa seluruh prosedur ilmiah dalam rangka persiapan vaksinasi harus dilalui dengan baik untuk menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat dan efektivitas vaksin COVID. Untuk menindaklanjuti pengumuman itu, pada kesempatan kali ini akan ada penjelasan lebih lanjut dari para menteri dan kepala lembaga terkait dengan rencana lanjutannya. Mengawali acara pada sore ini, marilah kita mendengarkan sambutan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Johnny G. Plate. Pak Johnny, kami persilakan. Terima kasih, Leonard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media sekalian, pada sore hari ini update kehadiran narasumber dalam konferensi pers sore ini terkait vaksin dan vaksinasi COVID-19 adalah yang pertama Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi, MAP, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang hadir secara virtual. Kedua, Bapak Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19.
yang hadir langsung secara fisik. Ketiga, Bapak Insinyur Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara yang juga hadir secara fisik. Dan keempat, Ibu Dr. Insinyur Penny Kusumastuti Lukito MCP, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang hadir juga secara fisik, dan Bapak Dr. Lukmanul Hakim MSI, Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia yang hadir secara virtual. Konferensi pers pada sore hari ini merupakan tindak lanjut dari keterangan pers yang disampaikan oleh Presiden Bapak Joko Widodo tadi malam, Minggu 6 Desember 2020, dan konferensi pers yang disampaikan oleh Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Ibu Menteri Luar Negeri, Bapak Menteri Kesehatan, serta Ibu Menteri Keuangan tadi pagi, Senin 7 Desember 2020. Secara spesifik pada kesempatan ini kita akan mendengarkan informasi terbaru dari Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Kepala BNPB sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Bapak Wakil Menteri BUMN sekaligus sebagai Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional, Ibu Kepala BPOM, dan Bapak Direktur LPPOM MUI. Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya pada konferensi pers pagi ini, bahwa pertanyaan dan informasi yang lebih detail terkait perkembangan terbaru pengadaan vaksin COVID-19 dapat ditanyakan langsung kepada 5 juru bicara pemerintah untuk vaksinasi dan Satgas COVID-19. Teknis terkait jadwal dan tata cara komunikasi dengan kelima juru bicara tersebut akan disampaikan oleh moderator pada akhir konferensi pers sore hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, sekaligus saya menyampaikan terima kasih pada bapak-bapak dan ibu yang hari ini bersedia untuk menyampaikan keterangan persnya demi informasi yang secara terbuka dan langsung kepada masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Johnny Gerard Plate. Dan Bapak Ibu semua, selanjutnya adalah keterangan dari Menteri Koordinator, tetapi sebelumnya kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Sejak pandemi ini menimpa dunia, kita sudah menginformasikan kepada seluruh masyarakat umat Konghucu agar membatasi setiap kegiatan yang melibatkan banyak orang, termasuk kebaktian rutin maupun khusus. Pemerintah pasti punya rasa sayang terhadap rakyatnya. Dan ketika pemerintah menerapkan kebijakan sesuatu yang menyangkut kesehatan atau bahkan nyawa rakyatnya, tentu sudah melalui prosedur yang bisa dipertanggungjawabkan. Sekiranya memang sudah diteliti dan ditetapkan bahwa vaksin itu aman, sudah menjadi kewajiban kita untuk menerimanya. Kebajikan pemerintah, kebajikan pemimpin, laksana angin. Kemana angin bertiup, ke sana rumput merebah. Kebajikan rakyat seperti rumput itu. Dia akan merebah mengikuti angin yang bijaksana. Kita akan langsung mendengarkan keterangan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku Wakil Ketua 3 Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Bapak Muhadjir Effendi. Bapak Muhadjir Effendi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kepala BNPB yang sekaligus merangkap Ketua Satuan Satgas Penanggulangan COVID-19,
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, para hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang saya muliakan dan saya banggakan. Pertama, kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu pada sore hari ini. Saudara sekalian, tujuan dari vaksinasi adalah pertama untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian yang diakibatkan oleh COVID-19. Yang kedua adalah untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity untuk mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat secara keseluruhan, terutama dalam kaitan dengan ancaman COVID-19. Yang ketiga adalah melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah mendorong produktivitas ekonomi dan meminimalisir dampak negatif dari akibat menurunnya atau terjadinya hibernasi ekonomi di Indonesia atau di negara kita. Saudara sekalian, sesuai dengan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional atau Indonesian Technical Advisory Group Immunization, prioritas yang akan diberikan imunisasi nanti adalah, pertama adalah mereka yang berada di garis depan, yaitu para petugas medis, kemudian petugas non-medis, termasuk TNI dan Polri, kemudian yang kedua adalah kelompok risiko tinggi atau berisiko high risk, yaitu kelompok pekerja, termasuk di dalamnya para pedagang pasar, pelayan toko atau pramuniaga, dan juga mereka yang bekerja di sektor-sektor perusahaan, industri, para karyawan, dan para pegawainya. Itulah yang akan menjadikan yang akan dilakukan vaksinasi prioritas. Kemudian termasuk mereka yang melakukan kontak tracking, kelompok risiko dari keluarga, dan kontak kasus COVID-19. Dan yang terakhir adalah administrator pemerintah yang terlibat dalam memberikan layanan publik. Bapak sekalian, ini ada Prof. Wiku juga hadir, dan Mbak Raisa, Dr. Raisa, perlu saya tegaskan apa yang diamanatkan oleh Presiden pada rapat-rapat kabinet terbatas, bahwa di dalam vaksinasi ini ada dua yang harus diperhatikan. Di samping tadi ini, mereka yang berada di garda depan, itu juga harus memperhatikan tentang geospasial, lokasi di mana terjadi viral load atau di mana terjadi penumpukan, kemungkinan terjadi penumpukan partikel virus itu yang lebih diutamakan. Sehingga memang karena sebaran COVID-19 di Indonesia ini tidak merata, dan itu Prof. Wiku saya kira lebih tahu persis di mana saja kemungkinan terjadi viral load atau terjadi penumpukan partikel-partikel virus, dan di mana yang tidak, itu Presiden sangat mohon mendapatkan perhatian sehingga penggunaan vaksin nanti betul-betul efisien, tidak asal hantam rata, hantam kromo, tapi betul-betul terseleksi berdasarkan siapa yang paling berada di garda depan, yang sangat rentan sebagai orang yang akan terinfeksi maupun sebagai penyebar. Yang kedua juga di mana tempatnya atau lokasi mana saja yang harus diprioritaskan. Sehingga standar WHO tentang rasio jumlah yang harus diberi vaksin dengan jumlah penduduk itu tidak bisa sepenuhnya diterapkan di Indonesia dengan asumsi bahwa tidak seluruh wilayah Indonesia terpapar dengan COVID-19 dengan intensitas yang sama. Karena itu saya mohon nanti mendapatkan perhatian terutama di dalam menetapkan peta siapa saja yang harus divaksin dan siapa yang boleh dianggap tidak berisiko kalau seandainya tidak divaksin, terutama berkaitan dengan lokasi atau tempat di mana mereka berada, juga dipertimbangkan tentang tingkat mobilitas penduduk orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhadjir Effendi. Dan untuk selanjutnya, mari kita mendengarkan keterangan dari Kepala BNPB selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, terkait dengan peran vaksin dalam penanganan COVID-19. Kepada Bapak Doni Monardo, kami persilakan. Terima kasih Bapak
moderator Bapak Leonard Samosir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menko PMK, Profesor Muhadjir Effendi. Yang saya hormati Bapak Joni Plate, Menkominfo, dan teman-teman seperjuangan, Pak Wamen BUMN, Pak Budi Gunadi Sadikin, Ibu Penny, Bapak Lukmanul Hakim, dan teman-teman wartawan sekalian. Pada kesempatan ini, izinkan saya memberikan sedikit penjelasan terkait dengan perkembangan terakhir tentang COVID di tanah air. Angka kasus aktif Indonesia saat ini berada pada posisi 14,46% atau selisih 14,07% lebih kecil dari kasus aktif global yang berada pada angka 28,53%. Kemudian, laju kesembuhan pasien COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 82,45%, yang berarti lebih tinggi 13,27% dari angka kesembuhan global yang saat ini turun ke angka 69,18%. Akibat terjadinya lonjakan kasus di hampir semua negara di Eropa dan Amerika Serikat. Prestasi ini sebenarnya sedikit menurun, di mana dalam 1 bulan terakhir angka kasus aktif naik 2,29% dan kesembuhan menurun 2,05%. Pasca libur panjang akhir Oktober dan juga adanya sejumlah aktivitas kerumunan yang diselenggarakan pada awal dan pertengahan November tanpa memperhatikan protokol kesehatan, khususnya tidak bisa melaksanakan jaga jarak. Sedangkan pada bulan ini, kita akan menghadapi sejumlah agenda nasional yang berpotensi akan juga meningkatkan sejumlah kasus. Yang pertama adalah pelaksanaan pilkada, yang mana pada tanggal 9 November yang akan datang, 2 hari lagi akan diselenggarakan pilkada serentak. Selanjutnya dilanjutkan juga dengan tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara sampai proses penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi yang terjadwal hingga 26 Desember 2020. Kami mengajak kepada semua pihak dan kami meminta kepada seluruh pimpinan di daerah untuk betul-betul menyelenggarakan pilkada sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh KPU. Dan bagi mereka yang tidak mampu menyelenggarakan ketentuan ini, hendaknya ada upaya-upaya pencegahan dari awal. Jangan sampai telah terjadi kerumunan baru dibubarkan. Oleh karena sekali lagi, pendeteksian dengan seluruh perangkat yang ada, baik secara fisik maupun visual, dengan menggunakan teknologi diharapkan bisa membantu mengurangi terjadinya kerumunan dan dilakukan upaya pencegahan sebelum terjadi. Selanjutnya akan ada juga libur Natal dan juga libur Tahun Baru yang tentunya ini akan berpotensi terjadinya kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan, termasuk juga acara-acara keluarga. Kami mengajak liburan kali ini adalah liburan yang aman, liburan yang juga harus nyaman, tanpa jalan-jalan, tanpa bepergian. Karena kita lihat perkembangan cuaca pada 2-3 minggu yang akan datang, cuaca ekstrim hampir melanda di seluruh wilayah nasional kita sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh BMKG. Mohon ini menjadi atensi kita bersama untuk kita betul-betul bisa mematuhinya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, Bapak Presiden
pada berbagai kesempatan, termasuk hari ini, tadi pagi, di Istana Merdeka, menyampaikan pesan ulang kepada saya selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19. Meski sudah ada vaksin, kita tetap harus disiplin menjalankan protokol kesehatan. Bapak Presiden menggarisbawahi pentingnya 3M dan 3T. 3T, testing, tracing, dan treatment. Dan pemerintah serta seluruh pimpinan di tingkat provinsi, kabupaten, kota akan terus bekerja keras untuk bisa melayani masyarakat yang terdampak COVID. Adapun 3M sendiri, yang pertama adalah protokol kesehatan, yaitu wajib menggunakan masker, menjaga jarak, dilarang berkerumun, dan mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Apakah itu saja cukup? Tentu tidak. Kita harus meningkatkan juga keimanan dan ketakwaan kita sesuai dengan agama kita masing-masing. Karena kita bangsa Indonesia adalah insan Pancasila. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita diberikan ketabahan, kita diberikan kesabaran dalam menghadapi pandemi COVID ini, yang kita belum tahu kapan COVID ini akan berakhir. Dengan adanya kesabaran dan ketabahan, diharapkan kita bisa mengikuti semua aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk juga oleh para pakar bidang epidemiologis dan bidang kesehatan masyarakat. Apakah itu saja cukup? Tidak juga. Kita juga harus meningkatkan imunitas tubuh kita dengan cara olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, tidak boleh begadang, minimal kita harus tidur selama 6 jam setiap hari. Memakan makanan yang bergizi, meminum vitamin, dan juga tidak boleh panik. Serta kita harus mampu menghibur diri dan keluarga agar imunitas kita tetap terjaga. Dengan adanya vaksin, kita yakin kita akan jauh lebih baik, kita tetap akan bisa mempertahankan ketahanan kesehatan masyarakat. Vaksin akan menjadikan kita lebih optimis, ditambah dengan protokol kesehatan. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, melindungi bangsa Indonesia dari COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Bapak Doni Monardo atas pemaparannya. Dan selanjutnya, baik, kita akan ikuti ulasan berikut ini. Pandemi ini membawa kesepian di relung hati. Ruang ibadah terasa sepi, kondisi ekonomi pun melambat. Berputus asa bukanlah jalan umat Buddha. Segala keterbatasan ini niscaya bisa kita hadapi bersama. Guru agung kami mengajarkan dalam melindungi diri sendiri, seseorang dapat melindungi orang lain. Kita dapat mengamalkan ajaran ini dengan disiplin 3M ditambah vaksinasi. Sakit adalah proses alamiah, sebuah risiko kehidupan, namun kita tidak boleh berpasrah diri. Mari kita dukung upaya menghadirkan vaksin untuk negeri. Kita sambut dengan baik upaya distribusinya, karena dengan vaksinasi kita melindungi diri dan melindungi negeri. Saya rindu sekali berdiri bersisian, rapat dalam shaf, hangat sekali rasanya, tertunduk bersama menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Resiko COVID-19 itu nyata. Setiap hari terselip doa untuk kesehatan pulih dari pandemi bagi Indonesia dan dunia. Mari kita menjaga kedisiplinan protokol kesehatan sambil bersiap untuk menanti hadirnya vaksin COVID-19 agar kesehatan kita pulih, ekonomi kita kembali menggeliat, dan umat kembali bangkit.
Mari kita dukung upaya produksi vaksin dan kita sambut dengan baik upaya distribusinya. Karena dengan vaksinasi dan protokol kesehatan, insya Allah kita bisa melindungi diri dan melindungi negeri. COVID-19 membatasi kita untuk bertatap muka. Sementara persekutuan ragawi itu sangat fundamental. Ibadah dalam bentuk persekutuan ragawi memiliki makna dan pengaruh yang sangat mendalam. Relasi antar manusia berubah karena semua perjumpaan secara online. Dalam ranah pendidikan, transfer ilmu bisa berjalan, tetapi transfer nilai ini sesuatu yang menantang. Namun situasi ini jangan membuat kita terpuruk, jangan menyerah, jangan terserah, harus berserah. Tuhan Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama bisa kita wujudkan dengan 3M. Mari kita sambut upaya kebaikan dalam memutus rantai penularan pandemi dengan vaksin. Karena dengan vaksinasi dan protokol kesehatan, kita melindungi diri dan melindungi negeri. Setelah kita mengikuti penjelasan dari Bapak Doni Monardo, selanjutnya mari kita mendengarkan penjelasan dari Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, selaku Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengenai manfaat vaksin dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Pak Budi Gunadi Sadikin, kami persilakan. Bapak Ibu rekan media yang saya hormati, saya cintai, Pak Menko, Pak Menteri Kominfo, Pak Doni serta Bu Penny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden sudah menyampaikan kemarin malam bahwa ada kabar baik di mana 1,2 juta vaksin jadi sudah tiba di Indonesia. Kemudian insya Allah akan disusul dengan 1,8 juta vaksin jadi yang juga akan datang di bulan ini. Bapak Presiden juga sudah menyampaikan bahwa 15 juta dosis bahan baku vaksin akan tiba bulan ini, yang nanti akan diproses menjadi 12 juta vaksin jadi oleh Bio Farma yang akan tersedia di awal tahun depan. Bapak Presiden juga menyampaikan 30 juta bahan baku vaksin akan tiba bulan depan, yang juga insya Allah akan diproses oleh Bio Farma menjadi 24 juta vaksin jadi sebulan setelahnya. Bapak Ibu rekan media yang saya cintai, selain kerjasama bilateral untuk mendatangkan vaksin, pemerintah juga melakukan kerjasama multilateral untuk mendatangkan vaksin, menyediakan vaksin bagi seluruh rakyat Indonesia. Di bawah kepemimpinan dan koordinasi Kementerian Kesehatan, hari ini pemerintah Indonesia sudah memberikan konfirmasi kepada Gavi sebagai salah satu badan penyedia vaksin di bawah koordinasi WHO untuk berpartisipasi membuka akses bagi 20% dari target populasi Indonesia untuk bisa mendapatkan vaksin dengan harga yang baik melalui kerjasama multilateral melalui WHO. Bapak Ibu rekan wartawan yang kami sayangi, kita perlu sadari bahwa kedatangan vaksin ini akan bisa dimulai program vaksinasinya sesudah adanya kajian yang mendalam, kajian yang ilmiah yang nanti akan dilakukan oleh BPOM. Oleh karena itu, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Doni, kita harus ingat bahwa WHO sendiri menyatakan vaksin ini adalah merupakan satu dari 3 strategi utama WHO untuk menangani pandemi. 1 dari 3. Yang pertama adalah perubahan perilaku, 3T dan 3M. Yang kedua adalah perawatan di rumah sakit atau terapeutik untuk orang-orang yang sudah sakit. Dan yang ketiga adalah strategi vaksin untuk orang-orang yang masih sehat. Oleh karena itu saya akan menekankan sekali lagi pentingnya bahwa seluruh rakyat kita harus paham bahwa ketiga hal itu harus dilakukan bersamaan.
tidak bisa hanya satu yang harus kita lakukan. Kita harus tetap melakukan 3M, 3T, meningkatkan kemampuan perawatan dan rumah sakit kita, dan kita juga berusaha mendatangkan vaksinnya untuk disuntikan ke seluruh rakyat Indonesia. Bapak Ibu rekan media yang kami cintai, sektor kesehatan merupakan kunci utama dari pemulihan ekonomi. Apa yang kami lakukan di Satgas Ekonomi tidak mungkin berhasil selama sektor kesehatannya belum pulih kembali. Apa yang kami lakukan di Satgas Ekonomi adalah membantu mengganjal agar selama sektor kesehatannya belum pulih, masyarakat masih bisa hidup dengan kecukupan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, tugas saya memang selalu ada di belakangnya Pak Doni. Karena tidak mungkin kami di Satgas Ekonomi akan berhasil kalau misalnya kita tidak membantu bersama-sama sektor kesehatan di bawah kepemimpinan Pak Doni dan Pak Menkes untuk juga berhasil memulihkan sektor kesehatan ini. Kita perlu kesehatan yang pulih untuk bisa membangkitkan rasa aman masyarakat agar bisa ekonominya bangkit. Bapak Ibu rekan wartawan yang kami hormati, pemerintah tidak bisa melakukan ini sendiri. Kita membutuhkan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia untuk mengatasi pandemi ini. Ini bukan merupakan sesuatu yang sifatnya eksklusif, ini harus merupakan sesuatu yang sifatnya inklusif. Dan ini tidak mungkin berhasil kalau kita hanya melihat sebagai program pemerintah semata, tapi ini hanya bisa berhasil kalau kita melihatnya sebagai gerakan dari seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, sehat selalu, dan jangan lupa selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gunadi Sadikin. Dan untuk selanjutnya mari kita mendengarkan penjelasan dari Kepala Badan POM, Dr. Insinyur Penny K. Lukito, MCP, tentang proses evaluasi dan izin penggunaan vaksin. Kepada Ibu Penny, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kami tentunya Badan POM menyambut baik kehadiran tahap awal dari vaksin COVID-19 di tanah air, dan juga sesuai dengan amanah yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa seluruh prosedur harus dilalui dengan baik dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat serta efektivitas vaksin. Saya kira ini menjadi hal yang digarisbawahi oleh Bapak Presiden, yaitu aspek keselamatan dan efektivitas vaksin adalah utama sebelum vaksinasi bisa dilakukan. Dengan demikian, Badan POM sesuai dengan tugas fungsinya, kami akan mengawal aspek mutu, keamanan, dan efikasi atau efektivitas atau khasiat dari vaksin, dimulai dari kedatangan dari vaksin itu sendiri, ya, khususnya untuk vaksin yang baru datang dari negara asalnya, kemudian juga sampai di seluruh rantai adanya vaksin tersebut, ya, dimulai dari produksi, dimulai dari distribusi peredarannya sampai dengan di tangan disuntikan pada masyarakat. Badan POM untuk vaksin yang baru datang di Bandara Soekarno-Hatta tentunya dimulai dengan Badan POM melakukan pemeriksaan, ya, dari batch, ya, tentunya itu pemeriksaan teknis sesuai juga dengan pemasukan yang sudah diberikan melalui jalur khusus, yaitu Special Access Scheme, karena dalam kondisi untuk darurat seperti ini. Kemudian juga sesuai dengan rantai dinginnya, yaitu suhu penyimpanan yang harus memenuhi persyaratan, khususnya untuk vaksin ini adalah persyaratannya 2-8 derajat Celcius. Nah, saat ini vaksin sudah ada di Bio Farma, kemudian Badan POM sudah melakukan sampel dan akan melakukan pengujian yang disebut dengan lot release. Ya, ini adalah satu aspek untuk menguji
aspek mutu dari vaksin tersebut. Di samping itu juga dikaitkan dengan penjaminan mutu, Badan POM sudah melakukan inspeksi ke fasilitas produksinya ya di negara asal di Cina dengan inspeksi pada fasilitas produksi di PT Bio Farma untuk memastikan vaksin sesuai dengan mutunya dibuat dengan standar cara pembuatan obat yang baik. Selanjutnya, untuk aspek keamanan dan khasiat atau efikasinya, kita ketahui bersama bahwa uji klinik masih berlangsung. Sekarang adalah tahapan pengamatan ya setelah penyuntikan kedua yang sudah dilakukan seluruhnya. Kemudian kita mengamati 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan untuk mendapatkan data saintifik ya yang betul-betul menjamin dikaitkan dengan aspek keamanan dan khasiat dari vaksin tersebut. Tentunya Badan POM tidak membuat persyaratan sendiri. Evaluasi dari emergency authorization yang akan diberikan ya persetujuan untuk penggunaan dalam masa krisis pandemik ini dilakukan tentunya merujuk pada standar-standar internasional yang ada ya seperti komitmen yang kita buat bersama di WHO, kemudian juga US FDA dan EMA untuk Eropa. Selanjutnya nanti hasil dari uji klinik, ya data-data yang masuk ke Badan POM nanti akan dilakukan evaluasi, ya tentunya juga Badan POM tidak melakukan sendiri. Badan POM akan melakukan bersama dengan Komite Nasional Penilai Obat dan para pakar di bidang vaksin, antara lain ITAGI, yaitu Indonesian Technical Advisory Group on Immunization, atau panel expert untuk imunisasi, sehingga kita mendapatkan data yang cukup ya meyakinkan dari aspek khasiat dan keamanan untuk memberikan keputusan persetujuan penggunaan vaksin dalam kondisi darurat dengan pertimbangan kemanfaatan yang jauh lebih besar daripada risiko yang ditimbulkan. Dan tentunya kami akan menjamin dikaitkan dengan transparansi dari proses dari hasil-hasil dari evaluasi itu sendiri. Setelah emergency authorization diberikan, setelah izin penggunaan vaksin diberikan, ini juga Badan POM akan terus melakukan pengawasan, ya, baik pada saat diedarkan maupun juga dikaitkan pada saat penyuntikan vaksin juga akan terus melakukan pengawasan untuk mendapatkan laporan apabila ada hasil side effect yang diakibatkan vaksin apabila itu ada ya, dan akan dilakukan pengambilan keputusan kembali apabila dirasakan itu memberikan resiko yang besar. Jadi aspek mutu, keamanan dan khasiat akan terus dikawal oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Saya kira saya akan menyampaikan juga hal yang sama bahwa sambil menunggu vaksin ataupun juga nanti apabila vaksin tersebut sudah ada, selama masih masa pandemik ini tentunya memakai masker, menjaga jarak dan sering mencuci tangan adalah hal yang harus terus kita lakukan. Dan juga tentunya meningkatkan daya tahan tubuh dari diri kita sendiri dengan asupan yang baik, karena Badan POM juga mengawasi berbagai hal yang dikaitkan dengan pangan, berbagai produk yang dikaitkan dengan pangan, suplemen, vitamin. Tentunya Badan POM menghimbau masyarakat juga untuk mengkonsumsi pangan, vitamin, suplemen, obat herbal yang sudah terjamin aspek keamanan mutu dan khasiatnya. Tentunya yang sudah mendapatkan juga jaminan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Saya kira demikian. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Penny Lukito. Dan berikutnya kita akan menyimak penjelasan dari Direktur LP POM Majelis Ulama Indonesia yang juga sebagai Ketua MUI Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat, Bapak Dr. Lukmanul Hakim, MSI. Pak Lukmanul Hakim, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Menteri yang kami hormati, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa vaksin
COVID-19 sudah tiba di Indonesia, dan tentu dalam hal ini kami dari Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana yang sudah dinyatakan pada beberapa kesempatan yang lalu, akan tetap berkomitmen mengawal kehalalan vaksin COVID-19 ini. Tim Majelis Ulama Indonesia bersama Kementerian Kesehatan, Badan POM, yang difasilitasi oleh Bio Farma, juga sudah melakukan inspeksi pemeriksaan ke fasilitas produksi Sinovac pada bulan Oktober lalu untuk melakukan audit, baik itu aspek quality, safety, dan juga kehalalan dari vaksin tersebut. Saat ini Majelis Ulama Indonesia masih terus mengumpulkan informasi-informasi detail terhadap hasil audit tersebut, ya, melalui koordinasi dengan Bio Farma dan Sinovac sebagai produsen, dan masih menunggu beberapa informasi yang kami butuhkan untuk maju ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan fatwa. Audit memorandum telah kami kirimkan kepada pihak perusahaan terkait dan meminta informasi tambahan sebagaimana yang sudah kami sebutkan, dan kami berharap segera bisa mendapatkan informasi tambahan tersebut sehingga proses penetapan kehalalan dapat dilakukan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Namun demikian, selain itu juga rekomendasi dari Badan POM terkait izin penggunaan vaksin COVID-19 ini juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan fatwa pada nantinya. Jadi dengan demikian kami juga berharap bisa mendapatkan informasi resmi dari Badan POM terkait izin penggunaan vaksin COVID-19 ini. Mudah-mudahan program vaksinasi COVID-19 dari pemerintah ini bisa berjalan sesuai dengan harapan, dan Majelis Ulama Indonesia dengan senang hati akan terus mengawal sesuai kapasitas dan kompetensinya yang dimiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lukmanul Hakim dan Bapak Ibu semua, demikianlah acara pada sore ini. Dan Bapak Ibu semua, tadi sudah sempat disebutkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Johnny G. Plate bahwa akan ada 5 orang yang akan bersama-sama menjelaskan kepada kita semua terkait dengan penanganan COVID-19 dan juga khususnya vaksinasi. Saya akan memperkenalkannya kembali pada sore ini. Juru bicara yang pertama adalah juru bicara pemerintah dan Ketua Tim Pakar Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Dr. Hewan Wiku Bakti Bawono Adisasmito, MSc, PhD, akan menerangkan aspek ilmiah vaksin dan korelasinya dengan pengendalian penyebaran virus SARS-CoV-2, virus penyebab COVID-19. Profesor Wiku juga akan menekankan korelasi semua aspek respon pandemi ini oleh semua pihak. Juru bicara berikut adalah juru bicara pemerintah dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru, Dr. Reisa Broto Asmoro, yang akan menerangkan perilaku hidup sehat yang berbasis pencegahan termasuk imunisasi atau vaksinasi. Juru bicara yang ketiga adalah juru bicara vaksinasi, perwakilan Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, akan menerangkan kebijakan program vaksinasi dan hubungan vaksin COVID-19 dan kesehatan masyarakat, baik vaksin skema bantuan pemerintah maupun skema mandiri, juga merespon isu terkait vaksin dan vaksinasi. Juru bicara yang keempat adalah juru bicara vaksinasi perwakilan Badan POM, Dr. Lucia Rizka Andalusia APT M-Farm M-Mars, yang akan menerangkan aspek legalitas dan perizinan vaksin COVID-19 serta kebijakan Badan POM.
merespon isu terkait dengan perizinan, keamanan, khasiat, dan mutu vaksin. Juru bicara yang kelima adalah juru bicara vaksinasi perwakilan Bio Farma, Bambang Herianto SSI APTMM, yang akan menerangkan sisi logistik dan pendistribusian vaksin yang merata ke seluruh Indonesia. Juga akan merespon isu terkait dengan produk dan distribusi. Dan Bapak Ibu semua, demikianlah keterangan pers pada sore ini. Kami berterima kasih kepada rekan wartawan yang telah hadir dan berpartisipasi. Untuk pertanyaan dapat disampaikan juga melalui pesan singkat di nomor 0812-8451-9595 atau melalui email media@covid19.go.id. Mari terus sama-sama kita sukseskan vaksinasi COVID-19 di Indonesia dan jangan lupa untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan. Saya Leonard Samosir, pamit mengundurkan diri. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam perkataan dan tindakan maupun kekurangan selama keterangan pers ini berlangsung. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk semua. Tak perlu kau resah, jangan kau sesah, karena ini semua melangkah bersama, saling menjaga, taklukkan problema. Oh, kita pasti bisa, bangkitlah kesehatan ekonomi Indonesia. Bersabar bersyukur di sini, vaksin akan tiba untuk lindungi kita. Kita sehat, semua hebat, bahagia. Dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo.